Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video pertama ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 di SMK Ar-Rahman Tegalrejo, dengan materi di dalam bab 1, yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Slamet Widodo. Di sini ada biodata singkat saya. Pertama yang harus kalian ketahui adalah tujuan pembelajaran, yang mana peserta didik diharapkan mampu meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna kekuatannya, Maha Penghimpun, Maha Adil dan Maha Akhir. Kemudian mampu memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, memberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna, baik Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang ketiga, menganalisis makna Asmaul Husna, baik Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang terakhir, mampu menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Membuka relung hati. Dalam kajian membuka relung hati, marilah kita simak konsep berikut ini. Selalu dekat dengan Allah itu memiliki dua cara. Yang pertama adalah bertafakkur, kemudian yang kedua adalah berzikir. Kemudian kedua itu akan menghasilkan yang namanya kebahagiaan hakiki. Apa itu tafakkur? Tafakkur adalah perenungan dengan melihat, menganalisis, dan meyakini secara pasti untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Maha Pencipta. Tafakkur adalah berhenti sejenak di terminal kehidupan, merenungi ciptaan Allah, kalam Allah, dan perjalanan hidup diri sendiri. Misalnya seperti memikirkan bintang gemintang nan luas akan menghapus kesombongan diri. Kemudian membaca ayat-ayat Allah yang tersurat akan meluruskan niatnya jahat. Merenungi limpahan rahmat Allah akan melahirkan kesyukuran yang tiada tara. Suatu ketika Ibnu Aun berkata bahwa ketika Ummu Darda ditanya tentang ibadahnya yang paling utama, beliau pun menjawab, tafakkurlah ibadahnya yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka memikirkan atau tafakkur. Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Kemudian adalah zikir. Apa itu zikir?
Zikir artinya mengingat Allah Ta'ala dengan banyak menyebut namanya atau Asma'ul Husna, baik secara lisan maupun di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Berzikir juga bisa diartikan sebagai sikap selalu mengingat Allah Ta'ala dalam berbagai keadaan, selalu merasa dilihat dan diawasi segala gerak-geriknya oleh Allah Ta'ala, sehingga kapanpun dan dimanapun ia berada, tidak akan berani melakukan hal yang dilarang olehnya. Inilah makna zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, yaitu mereka yang berzikir mengingat kepada Allah saat berdiri, duduk, dan saat berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Selain tafakur dan zikir, seseorang bisa lebih dekat dengan Allah ketika sedang menerima musibah dan juga ketika sedang melakukan amaliyah sehari-hari. Misalnya, ketika sedang ada tamu, kemudian kita menyiapkan hidangan. Niatkan bahwa semata-mata menjamu tamu adalah perintah Allah, bukan karena si tamu tersebut. Kemudian memahami makna Asma'ul Husna. Yang pertama adalah pengertian Asma'ul Husna. Asma'ul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asma'ul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Yang kedua, dalil tentang Asma'ul Husna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Selanjutnya, memahami makna Asma'ul Husna. Yang pertama ada Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya,
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Yang kedua, al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa taala al-mu'min artinya Dia Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Yang ketiga, al-wakil. Al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Yang keempat, al-matin, yang artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhannya dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu, kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Firman-Nya, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Yang kelima adalah al-jami'. Al-jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau maha menghimpun, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sebagaimana firman-Nya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Yang keenam, al-adl, artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim." Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang terakhir adalah al-akhir,
yang artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian menerapkan perilaku mulia. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna, sebagai orang yang beriman kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas sebagai berikut: menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian, berkarakter pemimpin, berlaku adil, dan menjadi orang yang bertakwa. Adik-adik sekalian, tugas kalian adalah merangkum materi yang ada di video tersebut. Jangan lupa kasih nama dan juga kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.